Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Pasang binatang ada di depan. Karena akulah yang mengusulkan aliansi ini, biar orang-orangku yang menahan garis depan. Tapi setelah kami kelelahan, giliran kalian maju. Hunyu tersenyum ramah saat berkata, membuat banyak orang sedikit lega. Namun, Xiaoyan hanya menggeleng. Dia tahu betul tabiat Hall of Souls. Mana mungkin mereka benar-benar setulus itu? Bersiap menyerang. Dengan senyum hangat yang tetap menghiasi wajahnya, Hunyu melompat ke depan. Belasan pengikut berjubah hitam segera menyusul, diikuti para ahli lain. Douqi menyembur dari tubuh mereka, membentuk formasi panah besar dengan Hunyu di ujung tombak. Bentrok pertama terjadi. Ledakan Douqi dari barisan depan membuat ratusan binatang buas meledak jadi darah. Jeritan dan raungan bertautan bergema di langit. Formasi manusia seperti gelombang baja menembus pasang binatang. Xiaoyan dan kelompoknya memilih posisi di tengah, tidak terlalu dekat dengan bahaya tapi tetap harus menangkis serangan liar dari sisi luar. Awalnya mereka bisa maju cukup mudah, namun semakin dalam, tekanan makin berat. Sosok-sosok binatang sekelas Douzong mulai bermunculan, bahkan aura setara Doujin sudah samar terasa. Chun-Er menebas beberapa binatang dengan pilar Douqi, lalu berbisik, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Jangan terjebak, sekali jatuh ke pusaran binatang ini, itu berarti mati. Mereka terus maju, tapi tanah berubah jadi lautan darah dan mayat. Anehnya, bukannya gentar, binatang-binatang malah makin beringas. Serangan balik mereka memaksa banyak ahli terluka dan gugur. Teriakan putus asa membelah udara. Saat formasi melambat, barulah kebenaran terbongkar. Hunyu dan orang-orang Hall of Souls ternyata mundur ke belakang, membiarkan barisan depan terhimpit dan dipaksa mati-matian bertahan. Mereka yang Douqi-nya habis segera terkoyak oleh binatang buas, lalu tubuh baru kembali didorong maju menggantikan mereka. Melihat itu, Xiaoyan menahan amarah. Rencana Hunyu jelas, mengorbankan sekutu agar jalan mereka terbuka. Benar saja, ketika seekor binatang raksasa berbadan logam menghadang di depan, Hunyu justru melompat melewati semua orang, meninggalkan barisan untuk dimangsa. Keji? Xiaoyan mendesis. Tanpa ragu, ia memimpin Chun-Er dan yang lain untuk mengejar celah itu. Beberapa kelompok lain pun meniru. Sementara ratusan orang yang tertinggal di sapu binatang buas, jeritan mereka menjadi latar ngeri yang terus menggema di langit. Xiaoyan dan kelompoknya menembus udara, mengikuti Hunyu yang sudah lebih dulu beberapa ribu kaki di depan. Sementara banyak pihak lain kehabisan tenaga melawan gelombang binatang, Hunyu dan para pengikutnya masih menyimpan kekuatan. Di belakang Xiaoyan, kelompok Heaven Demon Phoenix yang dipimpin Zhu Feng ikut bergerak. Di sana juga ada Feng Qing'er yang sudah sadar meski wajahnya masih berbekas tamparan Xiaoyan. Tatapannya dipenuhi kebencian, tapi kali ini ia memilih menahan diri. Xiaoyan tak menghiraukannya. Perhatiannya tertuju pada gelombang binatang yang kian menekan. Meskipun banyak Douzun ikut melawan, tekanan tetap luar biasa. Ia segera memimpin formasi bersama Gu Qingyang di barisan depan, sementara yang lain menjaga posisi segitiga agar serangan bisa bergantian. Raungan binatang mengguncang. Xiaoyan melepaskan api surgawi, menjelma naga api raksasa yang menyapu ratusan makhluk. Gu Qingyang mengikutinya dengan jurus si Flipping Seal, sementara Chun-Er, Cailin, Yun, dan yang lain membersihkan jalur di belakang. Meski maju cepat, rasa lelah makin terasa. Chun-Er memperingatkan bahwa mereka butuh setengah jam lagi untuk benar-benar menembus gelombang binatang, dengan syarat tidak muncul makhluk yang lebih kuat. Xiaoyan pun memerintahkan semua untuk mempercepat. Di tengah pertempuran sengit, mereka melihat kelompok Hunyu sudah menghilang di depan. Itu tanda bahwa mereka telah mencapai akhir gelombang binatang. Semangat pun bangkit, dan serangan kelompok Xiaoyan semakin ganas. Api dan Douqi meledak, memaksa binatang-binatang kuat mundur. Akhirnya, setelah pertarungan melelahkan, mereka menerobos keluar. Anehnya, binatang-binatang yang sebelumnya buas kini berhenti mengejar, hanya mengaum dari kejauhan tanpa berani mendekat. Saat itulah pandangan Xiaoyan tertumbuk pada sebuah pohon kuno menjulang di dataran luas.
hijau subur, memancarkan aura purba yang misterius. Pohon kuno Bodhisattva, gumamnya. Jantungnya berdebar kencang. Xiaoyan dan rombongannya akhirnya melihat pohon kuno Bodhisattva, legenda hidup yang selama ini hanya tercatat dalam kitab kuno. Pohon itu menjulang bagai pilar penopang langit. Cabangnya sanggup menaungi setengah kota, memancarkan aura purba sekaligus misterius. Namun, mereka bukan satu-satunya yang tiba. Suku Hun sudah lebih dulu menunggu, sementara kelompok Heaven Demon Phoenix menyusul dari belakang. Semua pihak tahu, meski berhasil melewati pasang binatang, tantangan sejati justru berdiri di depan mereka, pohon abadi ini. Hun Yu dengan senyum tenang menjelaskan, leluhur klannya, seorang Bansheng, pernah mencoba mendekati pohon itu namun lenyap tanpa jejak. Dari sana jelas, pohon ini bukan sekadar harta alam, melainkan eksistensi yang mungkin memiliki kesadaran sendiri. Xiaoyan pun merasa ada sesuatu yang janggal. Bagi kebanyakan orang, pohon itu memancarkan energi kehidupan, tapi Qinglin merasakan sisi lain, racun gelap dan emosi negatif yang tersembunyi di balik auranya. Semakin dekat, kegelisahan mereka makin nyata. Di pusat pohon tampak Bodhisattva Heart, berdenyut seperti inti kehidupan. Saat semua mata terpaku padanya, tanah tiba-tiba bergetar. Dari sela-sela cabang yang menjuntai muncul 5 sosok tanpa ekspresi. Aura mereka menekan ruang, membuat jantung semua orang berdebar keras. 5 elit Bansheng, penjaga pohon kuno Bodhisattva. 5 sosok perlahan keluar dari pohon kuno Bodhisattva, membuat semua orang merinding. Bukan manusia hidup, melainkan boneka Bansheng. Chun'er segera menyadari, jiwa mereka telah lenyap. Pohon kuno itu sanggup menjadikan para ahli puncak Bansheng sebagai boneka. Pemandangan ini membuat hati semua orang mendingin. Hun Yu menegang. Ia mengenali salah satunya, leluhur Bansheng dari klannya, yang sejak lama hilang bersama pohon kuno. Sosok itu kini kaku, retak, dan tanpa emosi. Gu Qingyang menatap serius. 5 Bansheng sekaligus adalah kekuatan yang nyaris mustahil ditahan. Namun, di depan mereka juga terpampang jantung Bodhisattva. Mustahil untuk mundur begitu saja. Xiaoyan menegaskan, jika mereka bersatu, masih ada peluang. Ia membagi tugas. Kelompoknya menghadapi satu boneka, sisanya dibagi pada klan Hun, suku siluman Phoenix, serta kelompok-kelompok kuat lainnya. Semua sepakat, tidak ada jalan kembali. Pertempuran pun meledak. Xiaoyan melangkah maju, Douqi menyembur dari tubuhnya. Boneka pertama bergerak, telapak tangan menghantam seperti kilat. Pilar lava dan serangan gabungan puluhan ahli menghantam tubuh kaku itu, namun boneka Bansheng tetap hampir tak terguncang. Pertempuran menyebar ke segala arah. Hun Yu memimpin klannya melawan leluhur yang telah menjadi boneka, sementara Jiu Feng dan kelompok lain mengepung sisanya. Langit dan bumi bergetar, Douqi mengamuk seperti badai. Xiaoyan, Chun'er, dan Gu Qingyang bertarung sengit. Mereka menemukan satu celah, kepala boneka adalah titik lemah. Dengan tubuh mengeras oleh King Kong Glass Body, Xiaoyan menghantam kepala boneka hingga retak, meski ia sendiri terpental dengan bahu penyok. Tak menunggu, Chun'er, Gu Qingyang, Gu Hua, Gu Xing, bahkan Cailin menyerang bersamaan. Cahaya jari pemusnah, petir berwarna-warni, dan serangan mematikan lainnya menghantam satu titik. Retakan di kepala boneka makin melebar, hingga akhirnya kepalanya hancur dan tubuh kaku itu runtuh. Ledakan serangan menghancurkan kepala boneka Bansheng. Retakan menjalar, lalu tubuhnya menua cepat dan hancur menjadi debu. Xiaoyan, yang kembali ke ukuran normalnya, mengusap keringat di dahi. Ia menoleh, hanya dirinya dan Chun'er yang tidak mengalami luka serius. Bahkan Gu Qingyang nyaris tumbang bila tidak ditopang Douqi yang kuat. Boneka ini benar-benar merepotkan gumam Xiaoyan. Ia mengeluarkan pil obat dan membagikannya. Semua segera duduk bersila memulihkan tenaga. Chun'er mendekat. "Apakah kita perlu membantu yang lain, Kiki?" tanyanya pelan. Xiaoyan menggeleng. "Tidak perlu, kita jaga diri saja." Baginya, kelompok lain hanyalah pesaing. Hari ini mereka mungkin sekutu, besok bisa jadi pengkhianat. Mengulurkan tangan sekarang hanya mengundang masalah. Di medan lain, kelompok Hun Yu dan suku Heaven Demon Phoenix akhirnya menumbangkan boneka mereka, meski dengan korban besar.
Tiga kelompok kuat itu memilih duduk, memulihkan tenaga tanpa sedikit pun menoleh pada pertarungan dua kelompok lain yang masih berdarah-darah. Mereka semua jelas tidak menganggap yang lain sebagai sekutu sejati. Tak lama, boneka terakhir pun tumbang, namun harganya mahal. Nyawa para Dozun. Aroma darah pekat memenuhi udara. Xiaoyan membuka mata setelah pemulihan. Siapa yang belum mencapai Dozun bintang 6, lebih baik berhenti di sini, ucapnya tegas. Semua sadar peringatan itu benar, dan beberapa memilih mundur. Yun hanya bisa mengangguk pada keputusan itu, meski dalam hati ia cemas membiarkan Xiaoyan melangkah lebih jauh. Xiaoyan lalu menatap pohon kuno bodhisattva yang menjulang. Di sanalah hati bodhisattva legendaris tersembunyi. Ayo pergi. Ia memimpin langkah, diikuti Sun Er dan yang lain dengan wajah tegang. Melihat itu, Hun Yu, Jiu Feng, hingga kelompok-kelompok lain yang tersisa juga bergerak, enggan ketinggalan setelah menanggung kerugian besar. Semua berdiri di bawah pohon raksasa itu, menengadah dalam diam. Pada saat itu, cahaya mencilaukan tiba-tiba meledak dari batang pohon. Pilar emas menyelimuti kelompok Xiaoyan. Seketika, Douqi mereka menghilang, seolah diserap paksa. Dalam sekejap, pilar cahaya itu tertarik kembali ke dalam pohon bersama tubuh Xiaoyan dan kawan-kawannya yang lenyap tanpa jejak. Nalan Yanran menatap kosong ke arah tempat mereka menghilang. Wajahnya pucat pasi. Itu saja spoiler episode 166 dari Donghua series Battle Through the Heaven Season 5.